Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Tasyainanda dengan NPM 1006060318080 dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya terhadap materi dengan judul Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sambiloto Andrographis paniculatanis terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu hasil pengujian, mekanisme kerja dan juga metode penelitiannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanaman sambilotonya. Tanaman sambiloto atau dengan nama lain Andrographis paniculatanis memiliki kandungan utama berupa andrografolid dan flavonoid. Kandungan yang dapat dipercaya melawan penyakit pada daun ini yaitu andrografolid. Nah, di samping itu, daun sambiloto ini mengandung saponin, alkaloid, dan juga tanin. Tumbuhan sambiloto ini merupakan tumbuhan semusim dengan tinggi 50-90 cm dengan batang yang disertai dengan banyak cabang berbentuk segi empat, daun tunggal, bertangkai pendek, letaknya berhadapan, bersilang, bentuknya lanset, pangkalnya runcing, ujungnya meruncing, tepinya rata, permukaan atas daun berwarna hijau tua dengan bagian bawah daun berwarna hijau muda. Memiliki panjang 2-8 cm dengan lebarnya 1-3 cm. Bunga tumbuh dari ujung batang atau ketiak daun yang berbentuk tabung kecil-kecil berwarna putih berwarna ungu muda, memiliki buah kapsul berbentuk jorong dengan panjang sekitar 1-0,5 cm, memiliki pangkal dan ujung yang tajam, yang bila dimasak akan pecah membujur menjadi 4 keping. Nah, biji-bijinya ini berbentuk gepeng dengan kecil-kecil, memiliki warna coklat muda. Tumbuhan ini juga dapat dikembangbiakan dengan biji ataupun stek. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Mei pada tahun 2016 yang bertempat di Laboratorium Farmakognosi dan Mikrobiologi Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu. Nah, dalam metode ini, peneliti menggunakan metode ekstraksi dengan cara maserasi yang kemudian dievaporasikan dengan alat rotary evaporator. Lalu serbuk sambiloto atau Andrographis paniculatanis ini ditimbang, kemudian direndam dalam botol kaca berwarna gelap dengan menggunakan pelarut etanol 70%, lalu tutup botol dan lakukan sesering mungkin pengocokan atau pengadukan pada suhu ruangan selama 7 hari. Kemudian, ekstrak dikumpulkan dan dievaporasikan dengan rotary evaporator dengan tekanan 70 rpm dan suhu 60 derajat Celcius. Lalu, data dari hasil pengujian daun sambiloto ini terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dianalisa secara statistik menggunakan metode one-way ANOVA pada program SPPS dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Selanjutnya, dari metode yang telah dilakukan dan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengujian berupa hasil verifikasi tanaman yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Biologi Universitas Bengkulu menunjukkan bahwa tumbuhan uji yang digunakan dalam penelitian berupa sambiloto ini terverifikasi dan dilakukan verifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan bahan utama yang akan digunakan pada uji efektivitas antibakteri. Didapatkan karakteristik ekstraknya dengan organoleptik konsisten, tidak berwarna, warnanya hijau pekat, baunya khas dan memiliki rasa pahit. Lalu didapatkan rendemen sebesar 5,1% dan juga susut pengeringannya sebesar 27%. Selanjutnya, pada penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016 di Laboratorium Mikrobiologi Akademi Farmasi di Al-Fatah Bengkulu dengan metode yang digunakan adalah metode difusi cakram. Sehingga pengujian aktivitas antibakteri ini dilakukan dengan metode difusi cakram. Hal ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh ekstrak daun sambiloto dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Cara pengujian efektivitas ini dilakukan dengan cara
Kertas cakramnya dicelupkan ke dalam 5 konsentrasi ekstrak, yaitu sebesar 10 mili, 50 mili, 100 mili, 500 mili, dan juga 1000 mili. Selanjutnya, kertas cakram ditempelkan pada media bakteri dengan pinset, kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu pembuatan larutan uji ekstrak daun sambiloto ini dilarutkan dengan dimetil sulfoxide atau DMSO 10% yang sekaligus sebagai kontrol negatif. Penggunaan DMSO 10% ini dipilih karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa DMSO tidak menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi kurang dari 15%. Sebagai kontrol positif, digunakan kloramfenikol karena antibiotik golongan ini berspektrum luas, yaitu efektif untuk bakteri gram positif dan negatif mikroorganisme lain. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode difusi kertas cakram ini, terhadap bakteri menunjukkan bahwa konsentrasi 10 mili, 50 mili, 100 mili, 500 mili, dan juga 1000 mili ekstrak daun sambiloto yang diuji pada bakteri Staphylococcus aureus ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang ditunjukkan dengan adanya zona bening di sekitar kertas cakram. Menurut Rizka dan Puguh tahun 2014, jika zona hambat yang terbentuk pada uji difusi lempeng berukuran agar kurang dari 5 mm, maka respon zona hambat dikategorikan ke dalam lemah. Jika zona hambat yang terbentuk 5 hingga 10 mm, maka respon zona hambat termasuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan pada ukuran 11 sampai 20 mm disebut kuat. Lalu di sini secara statistik hasil daya hambat yang diperoleh terlebih dahulu digunakan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil uji normalitas menggunakan uji ini didapat hasil 7,93 yang artinya data terdistribusi normal. Dari hasil uji homogenitas didapat hasil 0,041 hingga 0,05 yang berarti varian data tidak berhomogen. Maka dilanjutkan dengan analisis non-parametrik Kruskal-Wallis. Uji didapatkan nilai signifikan sebesar 0,02 hingga 0,05 yang artinya terdapat pengaruh ekstrak terhadap pertumbuhan bakteri. Namun, berdasarkan uji Duncap, tidak ada perbedaan yang bermakna pada setiap konsentrasi yang digunakan. Meskipun dari nilai hambat terlihat bahwa 100 mikrogram per mili adalah konsentrasi terbaik. Hasil analisa data kontrol positif kloramfenikol memiliki signifikan 0,000 hingga 0,05 terhadap semua kontrol uji. Hal ini menunjukkan bahwa kloramfenikol memiliki kemampuan daya hambat paling baik terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan konsentrasi 10 mikrogram per mili, 50 mikrogram per mili, 100 mikrogram per mili, dan juga 500 mikrogram per mili hingga 1000 mikrogram per mili ekstrak daun sambiloto tidak beda secara signifikan. Lalu di sini akan dijelaskan mekanisme kerja hingga menimbulkan efek samping. Kegunaan dari sambiloto ini yang telah didukung dari data klinis antara lain sebagai profilaksis dan pengobatan gejala infeksi pernapasan atas seperti flu dan sinusitis, bronkitis dan faringotonisitis, infeksi saluran kemih, dan diare akut. Sedangkan penggunaan sambiloto untuk pengobatan tradisional meliputi pengobatan disentri basiler, kolitus, batuk, dispepsia, demam, hepatitis, malaria, ulcer pada mulut, luka, tuberkulosis, gigitan ular berbisa, otitis media vaginitis, penyakit radang panggul, cacar air, eksim, dan juga luka bakar. Aktivitas lain dari sambiloto ini antara lain sebagai antimikroba, antifungi, antihipertensi, antiinflamasi, antitrombin, analgesik, antipiretik, hiperglikemik, antispasmodik, antifertilitas, eratogenik, antitumor, hepatropot, anti-hemaniasis, stimulan pertumbuhan rambut, anti-HIV, pengobatan sindrom nefrotik, kolerotik, perlindungan membran eritrosit, aktivitas kardiovaskular, anti-alergi, anti-flu, dan industri vasogitosis. Dan juga kandungan dari sambiloto berupa tanin, flavonoid, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa sambiloto memiliki mekanisme kerja sebagai antibakteri.
Dari uji yang telah dilakukan, tadi didapat kesimpulan berupa ekstrak etanol daun sambiloto atau Andrographis paniculatanus ini tidak memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan hasil uji data statistik. Seluruh konsentrasi ekstrak etanol daun sambiloto ini tidak memiliki daya hambat dengan hasil uji data statistik dengan nilai sebesar 0,05, yang artinya tidak berbeda secara signifikan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai antibakteri dalam dunia pengobatan. Hasil kesimpulan dari uji penelitian ini tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga tidak didapat hasil yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.